Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Antasionasti. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Pada program studi farmasi, saya tergabung dalam kelompok bidang ilmu kimia farmasi dengan spesifikasi keilmuan analisis farmasi dan kimia medisinal. Melalui video ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia analisis dengan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun tujuan pemaparan video ini adalah untuk unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen SMART 2021. Mata kuliah kimia analisis merupakan mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh mahasiswa program studi farmasi FMIPA Unstrat pada semester ketiga. Berdasarkan kurikulum 2020 program studi farmasi FMIPA Unstrat yang mulai digunakan pada tahun 2021, mata kuliah kimia analisis terdiri atas 2 SKS teori yang terpisah dengan praktikum 1 SKS. Mata kuliah ini diampu secara tim yang terdiri dari 2 orang tim teaching, yang mana sebelum proses perkuliahan dimulai, maka tim teaching menyusun rencana pembelajaran semester terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Aspek delivery terkait deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kimia analisis membahas tentang metode analisis, baik kualitatif maupun kuantitatif, secara klasik dan modern. Analisis klasik yang meliputi analisis kimiawi dan analisis konvensional. Sesuai pada mata kuliah ini akan dilakukan analisis kation dan anion, analisis gugus fungsional, volumetri, dan gravimetri. Sedangkan analisis modern merupakan analisis yang menggunakan instrumen atau biasa dikenal dengan analisis instrumental, yang mana pada mata kuliah ini dikaitkan dengan terjadinya interaksi radiasi elektromagnetik dengan molekul menggunakan instrumentasi seperti spektrofotometri, ultraviolet visible, dan inframerah. Selain itu juga dilihat pemisahan senyawa dari campurannya menggunakan sistem kromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi gas. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah kimia analisis, yang pertama, mahasiswa mampu membandingkan sifat-sifat zat dan mampu menjelaskan pemakaian pengukuran sifat fisika zat. 2. Mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur kation dan anion secara kualitatif. 3. Mahasiswa mampu menetapkan metode yang sesuai untuk mengidentifikasi gugus fungsional. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan analisis secara kuantitatif berdasarkan teori titrimetri. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan analisis secara kuantitatif berdasarkan teori gravimetri. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengukuran spektrofotometer UV vis dan fungsi bagian-bagian instrumen spektrofotometer UV vis serta melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV vis. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengukuran spektrofotometri inframerah dan fungsi bagian-bagian instrumen spektrofotometri inframerah serta melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan spektrofotometri inframerah. 8.
mahasiswa mampu menjelaskan berbagai mekanisme pemisahan secara kromatografi dan memahami parameter yang berhubungan dengan kromatografi, serta melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode kromatografi. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, pada mata kuliah kimia analisis yang dibahas selama 1 semester akan dilakukan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 11 bahan kajian, yang mana pada pertemuan pertama akan dibahas tentang zat dan cara pemisahannya, pertemuan kedua analisis kation dan anion, pertemuan ketiga analisis gugus fungsional, pertemuan keempat titrimetri, pertemuan kelima gravimetri, pertemuan ke-6 dan ke-7 akan membahas tentang spektrofotometer UV vis, yang kemudian pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan spektrofotometri inframerah pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Pada pertemuan ke-11 akan dibahas tentang teori kromatografi secara umum dan kromatografi lapis tipis. Kromatografi cair kinerja tinggi akan dibahas pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Sedangkan kromatografi gas akan dibahas pada pertemuan ke-14 dan ke-15. Selanjutnya, pada pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah kimia analisis ini, perkuliahan didukung dengan referensi yang relevan, terbaru dan terkini, yang mana referensinya itu dapat berasal dari textbook ataupun buku-buku tentang kimia analisis, yang mana materi sudah saya rangkum dalam suatu modul yang kemudian materi itu akan saya upload pada portal Inspire sehingga mahasiswa dapat mengakses materi tersebut sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya, aspek interaction. Pada proses pembelajaran terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen, baik melalui pembelajaran sinkronos maupun asinkronos. Proses interaksi diawali di luar kelas melalui komunikasi antara PJ mata kuliah dengan dosen, yang mana PJ mata kuliah mengingatkan terkait jadwal perkuliahan sehingga perkuliahan dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, mahasiswa telah melakukan proses belajar mandiri secara asinkronos melalui bahan ajar yang telah saya upload pada portal e-learning Unsrat. Selanjutnya, interaksi di dalam kelas secara sinkronos yang mana pada masa pandemi ini saya lakukan secara online melalui Zoom meeting. Proses perkuliahan diawali dengan pembukaan, yang mana saya memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini. Selanjutnya, masuk pada tahap inti kegiatan, yang mana pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning. Pada tahap ini terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa, yang mana saya memberikan tutorial untuk menunjukkan jalan, cara, ataupun metode yang dapat membantu mahasiswa menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian interaksi yang terjadi pada sesi penutupan perkuliahan, yaitu saya memberikan umpan balik dengan memonitoring dan mengkoreksi hasil kinerja agar mahasiswa dapat mencapai sasaran yang optimum terkait capaian pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Untuk mendukung proses pembelajaran dengan pendekatan student-centered learning, beberapa model pembelajaran saya gunakan, seperti small group discussion, cooperative learning, dan project-based learning. Namun, dari beberapa model pembelajaran tadi, saya tetap membawakannya juga dengan metode ceramah, yang mana
Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru didapatkan oleh mahasiswa baru ya di semester 3. Jadi ini adalah pengetahuan yang baru sehingga saya harus mengantar mereka terlebih dahulu dengan metode ceramah. Selanjutnya pada aspek asesmen. Asesmen ini merupakan suatu usaha ya atau suatu teknik saya untuk mendapatkan informasi dari mahasiswa terkait apa sih yang sudah mereka peroleh selama perkuliahan. Yang mana untuk mengetahui tentang hal itu telah dibuat rubrik penilaian yang mana sudah disepakati dalam tim teaching. Ya, rubrik penilaian ini dapat mendeskripsikan tugas yang sudah akan dikerjakan mahasiswa, sudah memberikan juga informasi tentang bobot penilaiannya, serta dengan adanya rubrik penilaian maka penilaian akan bersifat lebih objektif dan konsisten. Dalam asesmen mahasiswa ini ada beberapa hal yang saya nilai. Ya. Saya menilai keaktifan mahasiswa di kelas dalam diskusi kelompok kecil ataupun dengan metode pembelajaran yang lain. Selain itu juga dari kuis yang saya berikan di awal perkuliahan setelah perkuliahan di minggu sebelumnya. Selain itu juga ada tugas dan ada UTS dan UAS. Yang mana dalam beberapa hal yang saya gunakan untuk menilai mahasiswa tersebut, saya ingin melihat indikator ketepatan dan pemahaman mereka terkait capaian pembelajaran yang sudah kita rumuskan sesuai dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah ini. Akhirnya, penilaian untuk mahasiswa di akhir semester itu berdasarkan grade dari A sampai E. Yang mana untuk nilai A itu dengan nilai evaluasi lebih besar dari 80, nilai B plus 76 sampai 79,99, nilai B 70 sampai 75,99, nilai C plus 65 sampai 69,99, nilai C 60 sampai 64,99, nilai D 50 sampai 50,99, dan yang di bawah 50 itu akan mendapatkan nilai E. Mahasiswa akan dianggap tuntas melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah ini jika mahasiswa memperoleh nilai minimal C. Pemberian grade penilaian mahasiswa tersebut didasarkan pada Peraturan Rektor Unstrad Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Samratulangi. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah kimia analisis dengan prinsip DEA. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran sinkronos melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Inci. Selamat pagi, Inci. Oke, pada hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah kimia analisis, yang mana pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan tentang pembahasan spektrofotometri UV vis, yang mana materinya sebelumnya sudah di-share. Inci harap kalian sudah membaca materi yang Enci sudah share sebelumnya. Oke, ada yang sudah sekilas membaca tentang materi ini? Ada, Inci. Oke. Wahyuni, Ada, Inci. Wahyuni boleh berikan gambaran apa yang Wahyuni bayangkan tentang materi yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi
Yang saya pelajari, saya simpulkan Enci, jadi spektrofotometer UV vis itu digunakan untuk mengukur panjang gelombang cahaya emisi dan suatu atom untuk absorbansi. Oke, jadi spektrofotometer UV vis ini adalah salah satu instrumen yang kita gunakan dalam melakukan analisis ya baik secara kualitatif maupun kuantitatif secara instrumental. Yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode analisis secara konvensional ya. Dan ini perdana kita akan membahas tentang analisis secara instrumental. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang 3 pokok subpokok bahasannya, yang mana hal itu akan menggambarkan tercapainya tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang mana pertama mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengukuran spektrofotometer UV vis dan fungsi bagian-bagian instrumen spektrofotometer UV vis. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan informasi data panjang gelombang maksimal dalam analisis kualitatif menggunakan spektrofotometer UV vis. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan hukum Lambert-Beer dalam analisis kuantitatif spektrofotometer UV vis. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip pengukuran spektrofotometer UV vis dan fungsi dari bagian-bagian instrumen tersebut. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan salah satu temannya ya tentang spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis ini adalah teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat di 200 sampai 400 nanometer dan sinar tampak 400 sampai 800 nanometer dengan menggunakan instrumen spektrofotometer. Jadi ini adalah gambar alat spektrofotometer UV vis ya. Mungkin kalau kalian bisa praktikum secara langsung, nanti di mata kuliah praktikum kimia analisis, kalian bisa menggunakan secara langsung alat spektrofotometri yang ada di laboratorium. Ya. Analisis dengan spektrofotometri UV vis di sini, sampel yang kita masukkan dalam kuvet di sini, yang mana dalam alat ini ya, ini nanti kita buka tutupnya, nanti di dalam sini ada tempat kuvet 2 ya. Ini yang istilahnya nanti kita kenal, istilahnya dia adalah spektrofotometer double beam ya, karena ada yang single beam dan ini ada yang double beam. Kalau yang double beam tempat untuk kuvet itu ada 2, satu untuk blanko dan satu untuk sampel uji kita. Jadi nanti itu sampel itu kita akan buka di sini, kita masukkan ke sini ya. Nanti akan disinari dengan sumber sinar dari instrumennya. Nah, sampel yang ada di dalam kuvet ini akan menyerap sinar dari sumber sinarnya, yang mana yang akan terbaca sampai ke detektor itu adalah sinar yang diteruskan ya. Sedangkan kalau sinar yang dipantulkan ataupun dihamburkan ini tidak akan sampai pada detektor. Hal-hal yang dapat menyebabkan sumber sinar dari sumber sinar itu dipantulkan ataupun dihamburkan yaitu sampel yang kita analisis itu keruh ya atau tidak jernih, tidak bening. Jadi ketika kita akan melakukan analisis, usahakan bahwa sampel yang dianalisis itu dalam kondisi tidak keruh ya. Selanjutnya untuk yang instrumen dari spektrofotometer UV vis. Ya, tadi seperti yang sudah Inci bilang di awal, bahwa spektrofotometri itu ada yang single beam dan ada yang double beam, tapi yang banyak berkembang sekarang, yang banyak ada sekarang itu yang bentuknya double beam ya. Yang mana nanti
Di situ yang ada satu untuk mengarah pada belangko dan satunya mengarah pada sampel ya, sehingga akan terbaca secara bersama-sama hasilnya. Bagian-bagian dari spektrofotometer UV phase itu ada sumber sinar ya atau lampu yang mana ini akan memancarkan semua warna ya, yaitu cahaya putih, sehingga nanti itu akan masuk ke monokromator, yang mana monokromator di sini dia bersifat sebagai filter yang mana dia hanya akan memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sampel. Jadi dari sinar cahaya putih tadi ya akan melewati suatu monokromator, menghasilkan beberapa warna, kemudian nanti akan terseleksi satu warna yang nanti akan terbaca sampai ke detektor. Detektor nanti yang akan mendeteksi panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel. Kemudian ada amplifier yang nanti akan meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk dibaca terhadap kebisingan latar belakang. Di sini ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Ci. Oke, silahkan. Pertama, izin off cam. Pertanyaannya, apakah Ci pelarut yang digunakan dapat mempengaruhi hasil pengukuran dengan metode ini? Iya, pelarut itu dapat mempengaruhi ya, makanya tadi ada belangko. Belangko itu untuk mengeliminasi jika terjadinya pengaruh pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel. Ya, jadi itu makanya ada belangko. Jadi ditakutkannya tadi seperti pertanyaannya tadi, apakah nanti itu pelarutnya bisa memberikan absorbansi juga. Ya, jadi makanya itu situ ada belangko. Nah, bisa dipahami, kita lanjut. Gugus yang mempengaruhi spektrum absorpsi, ya, yang mana ternyata tidak semua sampel itu bisa kita analisis dengan spektrofotometri UV phase. Jadi ketika kita melakukan analisis, kita harus mempelajari dulu karakteristik dari sampel yang akan kita analisis. Ya, salah satu yang mempengaruhi yang bisa membuat kita, kita akan melakukan analisis menggunakan spektrofotometri UV phase, yaitu gugusnya, ya. Yang mana senyawa-senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV phase itu adalah senyawa-senyawa yang mengandung gugus kromofor, ya. Di mana gugus kromofor ini merupakan gugus fungsional yang dapat menyerap sinar, ya. Gugus kromofor ini biasanya mengandung ikatan V ya. Ikatan V yaitu ikatan rangkap ya, berarti ini C rangkap 2C ataupun CO ya, NO. Ya, intinya dia mengandung ikatan V, itu biasanya adalah gugus kromofor. Kemudian selain gugus kromofor yang mesti kita perhatikan dari suatu struktur senyawa yang akan kita analisis, itu adalah gugus auxokrom. Gugus auxokrom di sini dia tidak akan menyerap sinar, hanya dia akan mendukung gugus kromofor ya, mendukung gugus kromofor dalam menyerap sinar. Jadi ketika ada suatu auxokrom yang terikat pada kromofor, itu akan meningkatkan aktivitas dari gugus kromofor tadi dalam menyerap sinar. Oke, contoh gugus auxokrom misalnya gugus hidroksi ya, OH, NH, ataupun beberapa unsur-unsur halogen ya, yang mana di situ dia punya pasangan elektron yang tidak terikat, ya, punya pasangan elektron bebas ya. Kemudian jika terikat dengan kromofor, gugus ini juga biasanya akan menyebabkan terjadinya pergeseran serapan ke arah panjang gelombang yang lebih besar, dan ini tadi meningkatkan intensitas puncak serapan ya, itu yang tadi gugus auxokrom. Kayak itu
pembahasan tentang materi spektrofotometri UV vis. Oke, selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan kerja kita melakukan analisis UV vis ya, dari preparasinya ya sampai kita mendapatkan kadar. Oke, dari itu Enci minta dari kelas ini untuk menyiapkan per kelompok ya, nanti per kelompok kalian sebelumnya per kelompok cari jurnal yang nanti tentang analisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Kalian bahas per kelompok, nanti kita akan bahas kembali minggu depan. Nah, dari situ Enci kalian hasil belajar kalian jelaskan, kalian akan bisa mampu untuk menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam penetapan kadar ya, tahapan penetapan kadar. Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Bertanya, Oke, silakan Priscila. untuk syarat-syarat pelarut yang dapat digunakan untuk spektrofotometri, pelarut seperti apa yang baik untuk digunakan, Enci? Oke, pelarut yang baik digunakan adalah pelarut yang baik untuk melarutkan sampel yang kita analisis. Jadi dia harus mampu melarutkan sampel yang kita analisis. Misal seperti ini ya, kita melakukan analisis suatu komponen senyawa yang polar. Otomatis ketika kita mau preparasi sampel, kita harus menggunakan pelarut polar. Jangan gunakan pelarut yang non-polar, otomatis sampelmu tidak akan larut. Apa yang terjadi ketika sampel tidak larut? Ya tadi, masih adanya partikel-partikel di dalam larutan yang mana itu akan mempengaruhi jalannya sumber sinar ya. Sumber sinar akan dipantulkan, ini tetap akan mempengaruhi lagi absorbansi yang dihasilkan. Jadi pelarutnya itu memang benar-benar harus mampu melarutkan sampel yang kita akan analisis. Sesuaikan Terima kasih, Enci. Sesuaikan dengan karakteristik sampel yang akan dianalisis ya. Jadi memang sebelum kita lakukan analisis itu kita harus mempelajari dulu karakter dari sampel yang akan dianalisis yang perlu dicari tahu terlebih dahulu. Terima kasih, Enci. Oke. Izin bertanya, Ya silahkan. mengapa data spektra UV vis jika secara tersendiri tidak dapat digunakan untuk identifikasi kualitatif obat, Enci? Oke. Tadi seperti yang sudah Enci jelaskan ya pada analisis kualitatif. Kita jika tidak punya data pembanding spektra yang sudah ada sebelumnya, kita tidak bisa menentukan, oh ini benar vitamin C. Ya, jadi memang kita butuh pembanding yang mana itu sudah benar-benar kita tahu itu adalah vitamin C ya misal. Seperti itu. Tidak bisa tanpa pembanding. Kalau tidak ada pembanding, kita tidak bisa tentukan ini spektra apa ya, butuh pembanding. Dalam analisis kuantitatif pun kita butuh pembanding tadi ya dalam membuat kurva standar. Tetap kita membutuhkan pembanding dalam melakukan analisis. Oh iya, terima kasih, Enci. Sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, Enci cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya minggu depan dengan masih pada materi yang sama, yaitu spektrofotometri UV vis. Ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Enci. Selamat pagi, Enci. Terima kasih. Terima kasih, Enci. Enci.